Kristus hidup di dalam kita. Dan kita tidak hanya menuruti kehendak dan keinginan kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, itulah yang memimpin kita. Damai sejahtera bagi setiap kita. Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang ketika kita percaya kepada Kristus, siapa yang hidup di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Paulus pernah berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Saudaraku, apakah kita berani mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus? Apakah kita mau mengikuti jejaknya seorang Rasul Paulus? Kita tahu saudaraku bahwa Rasul Paulus dahulu adalah seorang penganiaya. Dia adalah seorang yang begitu jahat. Dia adalah seorang yang begitu bengis. Dia begitu menyala-nyala untuk membinasakan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kita bisa melihat saudaraku, kita bisa melihat dari ungkapan dia, di mana ia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang menjadi pertanyaan kepada setiap kita saudara-saudaraku, ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, siapakah yang hidup di dalam kehidupan kita? Siapakah yang kita tonjolkan? Siapakah yang kita cerminkan di dalam kehidupan kita? Siapakah yang terlihat di dalam kehidupan kita? Apakah Yesus Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita? Apakah Yesus Kristus yang kita cerminkan di dalam keseharian kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan? Saudaraku, setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus berani berkata seperti Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku, jika saudara berkata, aku cinta Yesus, aku percaya kepada Yesus, aku mengasihi Yesus, aku ingin mempermuliakan Yesus, tetapi Kristus tidak hidup di dalam hidup saudara, tetapi Kristus tidak menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menguasai kehidupan saudara, jangan-jangan saudara belum menyadari bahwa saudara benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus berjalan terus menerus. Semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata, saudaraku, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah sebabnya kita melihat Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Paulus berkata, jika aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja dan bekerja untuk memberi buah. Betapa luar biasanya seorang Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang mencerminkan Kristus, baik di dalam kehidupannya, baik pun di dalam penderitaannya. Kita tahu bahwa Paulus sering dianiaya, sering diancam oleh bahaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang hidup di dalam kehidupan kita dan memenuhi kehidupan kita? Jangan-jangan kita hanya berkata, Yesus adalah Tuhanku, aku mengasihi Yesus, tetapi kita tidak benar-benar meneladani Kristus, hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan Kristus.
Karena itu aku mengingatkan kita semua teman-teman, jika saudara berkata bahwa aku percaya kepada Kristus, saudara juga harus siap berkata bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tahu saudaraku bahwa ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Kita tahu bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti saudara, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, cara hidup kita yang bertentangan dengan Allah, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah harus kita tinggalkan, karena kita telah dilahirkan bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, yaitu melalui firman Allah dan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga membawa kita kepada persekutuan dari gelap kepada terangnya aja. Karena itu saudara-saudaraku, ayo mari kita menyadari apakah kita benar-benar mempercayai dan kita benar-benar yakin bahwa Kristus hidup di dalam kita, dan kita tidak hanya menuruti kehendak dan keinginan kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, itulah yang memimpin kita, itulah yang kita permuliakan, itulah yang kita cerminkan di dalam keseharian, di dalam perbuatan kita, baik melalui perkataan kita, baik melalui tingkah laku kita, baik dengan cara kita bertutur kata kepada orang-orang. Jadi saudaraku, jika saudara belum yakin bahwa Kristuslah yang hidup di dalam saudara, yang memimpin saudara, saya mau mengajak saudara supaya saudara mengambil waktu di mana saudara masuk ke dalam kamar saudara dan mengizinkan Tuhan memimpin dan membawa saudara masuk dalam rencananya yang besar. Kita melihat bagaimana luar biasanya perkataan Paulus. Dia berani berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita juga saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus berani berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu saudara-saudaraku, saya mau mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, kita harus siap untuk mengikuti teladan Kristus, mencerminkan Kristus, dan mentaati Kristus, dan hidup bagi Kristus. Dengan demikian engkau layak berkata, engkau bisa berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena saya percaya ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menebus kita, ketika Allah membeli kita dengan harga yang mahal, supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan dengan kehidupan kita, kita mempermuliakan Allah. Dengan kehidupan kita, orang melihat bahwa Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang penuh kasih itu hidup di dalam kita. Pesan saya buat kita semua, ayo ambil tindakan dan sadarilah bahwa ketika engkau dipanggil keluar dari kegelapan kepada yang ajaib, engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri, tetapi engkau hidup bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.